kerjane apa wis duwe apa, wis kerja suwe kok rung duwe omah karo mobil. Biar ngono. Itu harus dihindari, itu saudara-saudara yang toksik seperti itu ya. Gak perlu guys, semua orang memiliki jalur rezekinya masing-masing gitu ya. Oke, kembali lagi di Jagongan Santan. Canda tanya bersama. Oke. Di episode yang tidak tahu lagi kita menghitungnya dari mana? ya pokoknya Swiss Arbodo. Besar bodoh pokoknya. Sebentar lagi lebaran, sebentar lagi orang akan Bersilaturahmi ya, sambil lihat-lihat mana tahu ada sepupu yang cantik kok. Oleh apa Mas karo sepupu? Oleh sepupu sedengkul, setempel. Itu boleh juga. Nek ning Padang ono seketek. Nah, semene. Ning Padang seketeke sedikit. Bahasa Padang. Oh seketek sedikit. Sedikit gitu. Ora njuk semene seketek. Iya. Seketeke sedikit. Nah, piye posomu lancar? Lancar alhamdulillah. Wis ono mokel ping piro? Ora lah. Ora, berarti poso terus 30 dino. Ora nggo buka. Buka. Ya nggo buka. Maghrib buka nih. Bukane maghrib. Ora sahur pisan wae. Ora sahur pisan. Kenapa soalnya? Tangine setengah 4. Aku setengah 5 ya pas subuh. Oh, ya. Terus baru gue turun meneh akhirnya subuhmu setengah 8 ya. Ora. Tapi alhamdulillah lancar ya poso, Bro. Lancar alhamdulillah. Oke. Kene ana ning lebaran ini kan merupakan sebuah tradisi ya ning masyarakat Jawa. Betul, gitu Jawa. Kan. Mungkin enggak cuma Jawa tapi juga di Nusantara ini. Iya. Nah, gue mungkin sering ini enggak sih waktu zaman kecil atau mungkin bahkan sampai sekarang ketika mau lebaran beli baju enggak? Beli baju baru enggak? Nek sekarang lebih ke pribadi sih, maksudnya nek dulu kan emang dibeliin kan biasanya kalau dibeliin sekarang? sama orang tua toh. Heeh. Nek sekarang yo nek tuku ya tuku wae sih, nek ora ya ora. Tapi nek sekarang luwih kaya Tuku rak tapi intine. nek sing saiki ya ora tuku. Ora tuku. Ora, karena wis Kok kayak wong tua ora? Ora. Ora. Uripmu lho. Jadi tukune kayaknya tahun lalu tinggone si apik ngono sih. Oh iya. Atau bisa jadi kita tuh sebenarnya nggak terlalu seasonal nunggu lebaran untuk beli baju ya. Akhirnya Soalnya kebutuhan wae toh. sebutuhan pengen beli ya beli gitu. Nek mungkin pas cilik kan emang kayak wis di set kan. Iya. Jadi wis ameh bodo, pas sholat itu nganggo klambi sing anyar. Ngono. Biasanya gue tuh klambi lebaran ning ndi gue sebagai orang Klaten. Zaman-zaman cilik. Ning pasar, Pak. Ning pasar. Bro. Iya. Ora tuku daging ning pasar, tuku klambi. Tuh klambi, Bro. Beda ya. Dari sini kita lihat beda ya, guys. Aku lho tuku ning pasar. Hah? Ning pasar, Pak. Oh, Dinyang iso dinyang lho ning pasar lho. Oh, wong dodol klambi Ning mall iso dinyang to. Ra iso. Nah, iya to. Ning pasar iso dinyang. Mau nawar apa? Regane 1.000 to. Ning pasar ki literally ning jero pasar, apa ning pinggir pasar? Maksudnya kan ning kota gede ki. Karena pasarnya kan pasar sayur, pasar jajanan. Jadi kita nek golek kaya sandal, kolor ngono to. Iki ning pinggiran pasar. Artinya ana pasar kota gede, nang pinggir iki ana nggone orang umum gitu loh sing buka kios. Ya, aku ono sih njero pasar. Jadi pasar ki memang ya ono sing dodol apa? Perabotan. Oh, ono sing parabot. Nah, ono sing dodol ya mungkin sayur, ono sing dodol ayam. Lah, tenek klambine ra mambu. Ora kan beda kaya ono daerah-daerah yang ngono. Daerah kene dodolane klambi. Oh, kaya pasar Beringharjo kaya. Ya mungkin ya aku nang mlebu. Soalnya pasar Beringharjo iki memang lose iki beda ngono lho. Aku ya lose beda. Jadi bahkan rameng lose beda ya, tapi gedung iki beda. Oh, walaupun terkoneksi dengan ada jembatan gitu ya. Nah, cuma ini bangunan yang beda ngono kuwi. Nek kuwi luwih ke daerah Lose wae ya. Lose ya Lose mungkin wae ya beda. daerahe terus kayak yo sing stand-stand lah ya berarti ya. Oh. Jadi karena ini bagian misal klambi terus kan dia perabotan. Oh iya. Ngono sih.
Soalnya ning pasar kota gede iki lagi ono klambi nek bengi dan kuwi ning emperan pasar. Oh. Gitu ketika pasarnya tutup, nah Oh, kuwi beda. Kuwi kan berarti beda berarti. iya udah ning pasare. Kudu ning pasare to gitu. berarti. Nah, makanya ora relite ning kono karena kota gede itu sing liyane ngono kuwi. Ngono. Lah ini pasar iso dinyang lho. Neng mall kan iso to. Iya, ning Tokopedia ya ora iso dinyang. Rasa ning mall, kowe ning Tokopedia ning Shopee ora iso dinyang ngono lho. Tapi nggak bener nih sempet fitur kenyang lho kuwi. Hah? Oh iya, Tokopedia nek ora salah. Mbah Shopee butuh media ya. Tokopedia. Iya Tokopedia. Penting antara itu lah. Heeh. Ono fitur Tawar. Atau Bukalapak ya? Sempat ada kuwi kan. Antara Nek kuwi Bukalapak lah. kan barang bekas toh. Oh, Bukalapak barang bekas. OLX. OLX. Bukalapak. Oh iya. OLX. Oh iya. Nah, dhek Android-e beda, Bro. Froyo kan. Froyo. Lawas toh. Nah, kuwi kita sebentar lagi bulan Syawal ya. Lebaran itu selalu diidentikan dengan apa jenenge? Dengan kebahagiaan lah nek cah cilik lah. Betul. Dan Betul. salah satu anjuran sih sebenarnya untuk kemudian syiar Islam itu dilaksanakan di 2 hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Bahkan saking kemudian ini menjadi salah satu wasilah syiar Islam, salah satu kemudian sunnah yang harus dilakukan ketika menggelar sholat Id itu harus di lapangan. Tapi hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Sholatnya ya sunah juga toh. Iya, sholatnya juga sunnah. Jadi nek kawanan ojo ngerasa berdosa. Ngerasa bersalah rapopo. Ya, iya. Tapi nek ngerasa berdosa ojo. Karena sunnah. Dan juga bahkan sampai wanita-wanita haid pun yang sedang berhalangan itu disuruh datang ke lapangan. Gitu. Karena saking meriahnya ini. Betul saya. Nek dari si Afdolnya memang Idul Adha lebih afdol daripada Idul Fitri. Nah, kuwi jadi makanya sangat memorable banget. Padahal nek kita melihat Lebaran ini ya, Lebaran Indonesia ini sangat khas banget. Iya sih, karena ada tradisi-tradisi kan, kayak misalkan mudik. Nah, mungkin yang di Solo iki bisa dikatakan tuh oke banget sih merantau, Mas. Wah, akeh banget. Oke, mungkin Mungkin mayoritas ngerantau. nek dibilang pemudane ya, pemudane iso mungkin kalau persenan mungkin bisa 50-an persen atau bahkan iso lebih sih. Berarti katakanlah saiki pemudane 100, nanti di kemudian musim Lebaran di Syawal, 1 Syawal nanti bisa jadi 200. 200 Betul. 2 kali lipat gitu ya. Emang nek desaku emang banyak sing merantau. Mayoritas ngerantau nih yang di Di Jakarta. Jakarta. Ya daerah Jabodetabek lah, Jakarta, daerah Cikarang, Sebagai terus apa, Bro? Bekasi. Nek oleh ngerti. Sebagai pekerja sih. Pekerja. Iya, pekerja. Iya, maksudnya- Ra mungkin sebagai rampok ngono kan atau Ya, sebagai koruptor kan ra mungkin. Ya. Ya pekerjaan ning kayak ning pabrik atau enek juga sing dodolan. Oh, Tapi kebanyakan pekerja buruh sih. atau dagang. Kebanyakan kerja sih nek apa ya muda lah. Heeh. Tapi kebanyakan kerja sih nek neng desaku sih. Oke, latar belakang ngerantau apa? Ekonomi atau- Ekonomi sih kalau Ekonomi ya. sih. Karena nek di kan nek desaku pekerjaannya apa Mas? Maksudnya nek apalah sing iso menghasilkan desa kan dan jarang mengangkat kan. ekonomi keluarga ngono kuwi ya. Betul. Nek desa kan ya paling ngono-ngono wae to. Iya, apa kowe itu nang desa iki gaweane? Ya, sawah. Sawah. Nandur. Betul, ngono to. Cuman nek kota kan iso dia mungkin opportunity lebih gede kan. Betul. Apa pusat ekonomi dan segala macam kan iso luwe dari segi penghasilan mungkin jadi bisa mencukupi juga kan gue keluarga misalkan. Kadang kan anak yang merantau bukan karena memang mau merantau kan. Karena ke kondisi ya. Iya, kondisi. Karena nenek ngomah ya ora nyukup gitu kan. Dan juga mungkin ada dorongan untuk wah nek ning Klaten wae ning desa wae iki koyo ya koyo ngene-ngene wae penghasilane gitu. Betul sih. Jadi kayak mungkin ana ya sing sebenarnya pengennya neng omah. Cuman karena mungkin kondisi, keadaan ya mengharuskan ya merantau kan untuk mencukupi ya kebutuhan keluarga misalkan ngono sih. Nah, nek tradisi Syawal ning daerahmu biasanya apa wae? Sawalan gitu. Ono iki enggak? Apa? Ketika malam lebaran atau habis hari raya mangan opor ono ra?
Kuwi tradisi tidak resmi sih kayaknya. Tradisi tidak resmi. Ya, maksudnya enggak Masak mengharuskan. apa ora? Masak opor ngono kira. Tuku bakso biasanya. Tuku bakso. Nah, iki sebenarnya dadi anomali, Bro, ya. Anomali. Kenapa pas lebaran bakul bakso karo soto iki rame? Ya, itu menjadi pertanyaan itu. Iya, pertanyaan nek aku sih kadang beranggapannya gini, karena ketika kita ono tradisi halal bihalal gitu. Datang ke rumah satu dijamunya opor, datang ke rumah satu dijamunya opor lagi. Datang ke rumah satunya lagi opor plus gudeg. Krecek. Artine kabeh iki serba santen. Iya, Nah, iki artine akhirnya pelariane ning dua hal tadi. Nek ra bakso yo soto. Mie ayam ora ya? Mie ayam malah Ora bahkan jarang. Gitu. Karena mie ayam mungkin secara looks enggak seseger bakso sama soto. Betul sih. Bakso sih nek aku. Nah, makanya bakul bakso iki iso wah dhek bodoh tenan, Bro. Bakul soto ya bodoh tenan. Kuwi. Betul. Jadi apa? Ya enggak aku kayak wis jadi tradisi dalam tanda kutip secara tidak langsung ya. Bener. Dan sak enak-enake soto ro bakso tetep ayu tetep laris. Tetep ayu, Bro. Kuwi yo gumun kuwi. Ya. Karena aku ki tahu di satu momentum yo malam takbiran dhisik pas aku isih ngontrak karo bojo gue. Malam takbiran meh bali ning kontrakan, bali ning omahku. Mampir kuwi ndelok, wah kok warung baksone rame banget. Kita nyoba lah ngono mandek. Rasanya ambiar. Tapi entah kenapa kita tuh bisa mentoleransi rasa itu ngono loh. Ya dengan kondisi di waktu itu ya. ngono kuwi. Karena apa? Karena koncone sing ngrasake ambiar akeh. Iki bakul soto iki. Ya, editor kita. Panen ra iki nek lebaran sotone. Kok sadar tepan ya? Sedina rong dina rame. Omsete kira-kira piro? Kira-kira nganti Berapa kali lipat? Siji tekan telu biasane. 1 tekan 3 dina. Berarti 3 yuto. Dan tak lu cepat ra biasane. Ya jam 11 biasane. Wis entek. Buka saka jam 8. Makmur lah. Iya. Iki. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo itu mengeluarkan undang-undang sing masyarakat Indonesia tiap hari lebaran. Nah iso 1 Syawal ki bendino. Bagus saudara bakso sugih terusan. Sugih langsung kuwi umroh dan haji setiap hari. Wah, kayak iso kayak sing anu jasa mendoakan lho. Oh iya jasa mendoakan. Saya doakan ning Solo ya, ning Solo. Saya doakan haji tiap hari. Tidak bisa, Pak. Bisa ya penting yakin. Penting yakin. Kuwi ndase rung tau dikepruk botol Fanta. Tas. Sadar weh. Terus selain tradisi opor apa meneh, Del? Tradisi nek aku senenge ana ujung. Ujung ki sungkeman ya? Ujung iki Apa ujung? Ya, tapi luweh ke ning tetangga. Oh. Jadi pas zaman cilik iki bar biasanya H+1 sih. Jadi apa? Hari H, terus esuke. Nah, kuwi dalam tanggunge bokdone ngono aku lah kayak kuwi. Bokdo apa malah ya? justru bar salat Id raun aktivitas. Biasanya masing-masing kan per keluarga masing-masing. Oh, bar salat Id Enggak ono sing rame-rame gitu, enggak. enggak ono. Berarti salat Id dhewe-dhewe ning omah. Bukan, maksudnya bar salat Id kuwi Oh. di masing-masing keluarga iki ya mungkin acara keluarga sak keluarga dhewe tok to. Nah, baru habis kuwi iki biasane H+1 ki ning tetangga-tetangga. Oh gitu. Jadi misalkan saya cilik-cilik nglumpuk. Wiramu isih ono kuwi tradisi ujung kuwi. Nah, nek pas aku sih ono, Mas. Saiki koyane terakhir ra ono sih. Seraono. 2 tahun lalu ono sih kayaknya. Oh 2 tahun lalu isih ono. Nah, nggon aku mungkin sekitar 5 tahunan punjul lah ketoke. Mungkin nek seingetku sih 5 tahunan. Kuwi wis ra ono tradisi ujung kuwi. Ya ming beberapa orang sing bener-bener kerabat dekat gitu. Iya. Walaupun tetangga gandeng tembok nek enggak deket ya ora ono ujung kuwi. Ngono ya. Nah, akhirnya iki ono jenenge syawalan RW. Oh, lel bala. Syawalan RW kuwi pas kapan? Jadi bar salat Id, sak jam bar salat Id ngumpul ning masjid.
Nah, akhirnya do ketemu kabeh ning kono. Terus akhirnya maca ikrar syawalan. Oh, kuwi ngono aku lagi tahun wingi enggak salah. Lagi tahun wingi. Lagi dimulai. Nah, kuwi terus ning nggon aku wis sekolah 5 tahun bahkan sedurung pandemi gitu ya wis ana kaya ngono. Ikrar syawalan ngono kuwi. Jadi engko wis saya minta maaf dan saya memaafkan. Ya, kuwi kan. Ngono kuwi. Betul. Nek biasanya aku sadurunge kuwi iki per ke lho. Jadi ora langsung, biasanya bar salat, seminggu malahan. Dadi wis seminggu. Tapi kan biasanya nek wis seminggu kan wis sing mudik wis do balik. Oh iya, wis sibuk dengan agenda lainnya juga. Kuwi. Berarti ujung biasanya ki nek pas cilik ki diturut hampir sak kabeh omah, Mas. Jadi esuk tekan sore. Betul. Dan itu istriku kan yang Lampung. Nah, mayoritas masyarakat Lampungnya di tempat domisili istriku itu Jawa. Dan itu isi ujung. Tekan saiki. Jadi ra ono jeneng ngumpul neng masjid RW terus kemudian ikrar syawalan ngono ra ono. Nek aku sih kuwi ono, cuman neng masjid juga ono. Heeh, cah cilik-cilike ya ibaratnya SD lah, SD atau SMP lah. Iki kelompok. Dan aku sebenarnya karena udah lama nggak mengalami ujung dari rumah ke rumah itu. Ketika aku neng Lampung, aku culture shock. Ngopo? Yo kaget we. Loh kaget. Aduh, pria Solo itulah. Tebak bibir. Kagetnya ngomong kagetnya. Kaget karena ternyata tradisi kui isih berlangsung gitu loh. Kok ini neng Rantauan. Nah, mungkin beda banget sih ya. Desa karo kota iki. Maksudnya kayak Piye. salah satunya iya sih emang ra ono ujung-ujung ngono kuwi. Kota ra ono. Dan karena memang bener-bener melaku Del ning Lampung kuwi aku ngrasake. Dan omahe kan ado-ado. Ora cedak-cedake ujung ning kota gede waktu kuwi. Kuwi iki cedak ngono lho. Ya kan kota gede to cedak. Iya, kan rapat-rapat gitu kan. Kuwi mlaku ora masalah. Paling jam 09.00 mlaku ngono to. Terus engko jam 10 wis rampung. Wah, cepet banget wih. Atau jam 11 wis rampung lah maksimal gitu. Nah ning kono yo ora, Bro. Iso tekan jam 12, jam 1, jam 2 mlaku, Bro. Kesel ya Allah aku. Edan iki. Berarti kudu nge-gym terus ki sedurung dene. Dan gue biasanya naik pas cilik ya, gue diturut siji-siji. Betul. Jadi bener-bener. Jadi dan anu biasanya ngetii biasanya ngetii apa ya? Menandai lah. Mau masing, panganane enak iki. Iya. Kuwi jamanku cilik ono kuwi sedulur sing kaya ngono. Kok men nganti apal tekan saiki. Nek nang omahe budhe kuwi mesti sirup marjan abang ono lecine loro. Dan mesti bali saka nggone budhe kuwi disangoni per uang 100.000. Zaman kuwi, Bro. Zaman mungkin sekitar tahun 2000 pitu 2008 lah. Tapi keluarga tau kuwi. Keluarga. Nenek aku sing tetangga kuwi. Dadi si cah cilik biasane nitiki. Dengan omahe bapak iki kok disuguhi Sprite. Iya. Heeh. Nah kuwi terus engko sing rada miskin Bicola. Kroso ngene. Kroso. Orson. Orson ya. Orson iki sirup tapi ana sodane. Ra ngerti aku. Waduh, kuwi legend kuwi termasuk ombean culture zaman cilik dhisik. Es Orson jenenge. Ya kuwi panganane sing enak apa jenenge? Digedheki lah. Kuwi biasane. Terus engko nek sing anu ya kuwi dikeki duit juga. Padahal tetangga secara ini enggak ono sedulur secara darah ya. Nah kuwi tetep dikeki. Nah, nek ning tradisi keluargaku, keluarga besarku, kuwi iki ra ono tradisi ngekei amplop selama hari raya. Ra ono tradisi ngekei amplop ki ra ono, Bro. Jadi yo lebaran ngono kuwi. Ya ra ono tradisi ngekei amplop. Mungkin yo aku berhusnudzone karena simbah buyutku kan aku nek ngumpul sak mbah buyut kan. Karena simbah buyutku ki duwe anak, nah kuwi anake cacahe 11. Nah nek ngamplopi kan saiki nek di total Del, kowe nek lebaran ngumpul ning ndi? Jadi mbane mengunjungi ke yang lebih tua biasanya. Mbane
Orang ngumpul kuwi. Atau sebenarnya ngumpul cuma ora diagendake. Ora Ya ngerti-ngerti do toko wae ngono. Nah, ngono biasane. Oh. Biasanya misal H+1 lebaran. Nah, misalkan aku nang budeku. Nah, Ngumpulin ngono kabeh. Saling mengunjungi sih nek aku. Oh, saling mengunjungi. Jadi se enom apa jenenge? Ngunjungi ning sing tuwa Ya, betul. Kok sing tuwa kunjungan balik ra? Ora. Ora. Ning gone bojoku kuwi ana kunjungan balik. Oh ngono. Heeh. Dadi kan aku sempet lah kan ini wis ndono. Terus loh tante kae lek kae kan wis ning omah. Apa kok kita dadak ndono ngono lho. Kecuali kuwi anakku anake biasane. Oh, misal anaknya sing berkunjung, ibuke melu, budeku melu. Tapi secara iki tetep ngono aku misalkan berkunjung ning budeku ngono. Sebenarnya yo nek menurut nek aku pribadi yo nek wis ketemu pisan yo wis ngono lho. Ya mungkin beda ya, maksudnya ngumpul kan itu yo, kan betul, hal yang sangat dan, jarang sekali toh. Dan ketika tak diskusi karo bojoku biasanya ribut sih. Ya gimana namanya tradisinya beda ya udah loh. Diklip Mbak Wike. Karena yo nek ning nggon aku kan simbahku kan 11 bersaudara. Terus nek di total sak putu terus sak buyut, heeh, sak putu sak buyut terus isore buyut iki apa? Buyut canggah. Apa sih ngisore mundun meneh. Nah, kuwi nek di total jumlahnya 1000, Bro. Wah, 1000 jumlah iki 1000-an. Berarti ora 1000 cilik tapi 1000-an ngono kuwi. Nah, makane nek ning keluargaku iki karena saking akehe, akhirnya kita bisa nyewa gedung, nggo sawalan. Oh, ngono ya, luwih ini ya, luwih simpel ya. Luwih simpel dan sak cateringe. Dadi ra ono sing repot masak ngono lho. Iya betul. Gitu. Nah, kuwi akhirnya mempermudah sih sebenarnya, mempermudah ketemu dalam satu tempat yang sama dan semua keluarga ning kono iki wis termindset bahwa ya wis kowe esuk nek nikah ya tanggal bar salat Id jam zuhur tekan sore tekan jam 3 ya acara bani iki ngono kuwi. Oh iya. Nah, kuwi akhirnya karena saking akeh bro, aku 1000 nek wis ketemu ning kono ya wis ngono kuwi. Nah, ning kono lah akhirnya ketemu. Oh, ternyata aku kejadian gitu. Ternyata aku karo guruku STM ki sedulur. Kok iso? Saking opo ya akeh dan kemudian mungkin pas ketemuan ki orang ngeh atau mungkin aku ra teko apa dhek sing ra teko ngono lho. Nah, ketika kemudian Pada teko. aku daftar STM karo ibuku, nah ning kono ngomong iki bulekmu ngono kuwi. Ternyata sedulur. Waris berarti. aku ngareninnya waris ya. Oh, ngaranine waris. Iki bani mbakku lah misalkan. Mbah iki misal iki isih waris kok. Isih waris sih maksudnya isih dia masih yo isih sedulur ngono lah. Sedulur walaupun sedulur adoh ya mungkin ya. Ya ngono kuwi. Dadi nek aku sih lebih ke saling mengunjungi satu sama lain sih. Oke. Nah, sebenarnya memang momentum lebaran ini momentum membahagiakan ya, selain mungkin kelambi anyar, kemudian momentum ketemu sedulur-sedulur, bahkan kemudian momentum sing mungkin kita ki dhisik ndelok sedulur ki isih cilik dan kita ra akrab, bahasan gede di momentum lebaran kuwi ketemu akhirnya iso ngobrol iso akrab. Oh, aneh siji Mas. Piye? Iki ketemu sedulur to. Dewe kan nek aku pernah di posisi kayak wah iki anake sapa ngono. Ora posisine dhewe. Tapi nek saiki kan posisine lho iki anake sapa to. Wis ora krasa lho wektu iki. Wis aku ndak gede. Kok ono makhluk anyar iki sapa ngono kuwi. Dadi kayak wis tuwa ya iki ngono. Bahkan yo karena nggonku saking keluargane akeh, aku ki duwe om sing aku ki secara usia luwih tuwa. Piye? Jadi kuwi sak level karo ibuku. Tapi luwih enom saka aku. Nah, berarti kan anakku ngundang dhek kan mbah. Iya bener sih kan sedulur ibumu ta. Iya, kuwi kan sepupune ibuku. Kuwi omku kan berarti kan. Kuwi. Nah, berarti nek anakku nyeluk dhek kudune apa? Ya simbah kan. Nah, kuwi saking hal-hal sing lucu-lucu kaya ngono kuwi lho. Iya. Kita marahi kemudian kita ki distorsi atau salah penyebutan
nama ngono lho. Iki sebenarnya iki apa karena saking akeh. Iya sih biasanya bingung juga ya ngono ku ya. Diturut sik lho. Jadi iki keturunane sapa, mbah sapa misale ngono. Nah, beda karo mungkin keluarga aku sing ning Bengkulu, kabeh diantem rata om. Nek luwih tuwa, bang mesti. Oh ngono ya. Heeh. Nek aku isih ngono sih. Kayak misal Bude, Pak D, Pak Le, Bule ngono. Nah, tapi ngene Del, di tengah kebahagiaan di saat lebaran ya jenenge manusia. Ya ketemu-temu toh, ngobrol. Makhluk sosial gitu kan. Nah, ono rak sih kemudian sebenarnya ini kan momentum silaturahmi ya, mempererat ikatan persaudaraan, mempererat ikatan kita yang satu rahim gitu kan. Jenenge silaturahmi kan kayak ngono. Tapi enggak jarang ini malah menjadi momentum perselisihan gara-gara omongan ra enak. Niate sok akrab ngono lho, niate pengen akrab jadi nih malah sok akrab ngono gara-gara perkataan atau pertanyaan yang sakjane iki basa-basi ya. Menurut orang itu basa-basi. Yeah. Tapi bagi sing krungu iki jelei. Yeah. Menurutmu ono rak momentum sing koyo ngono sing sebenarnya iki harus dihindari ketika orang-orang sesuk iki sawalan ngono lho. Misale koyo nek aku sih mungkin apa ya? Nek aku ra ono sih. Ra ono. Misalnya kowe ditakoni, "Kapan nikah?" ngono kuwi. Nek aku pribadi enggak masalah. Kenapa kowe ra masalah ditakoni kapan nikah? Yo aku tidak merasa itu tertekan atau gimana pun ya. Oh, berarti kowe menganggap perkataan atau pertanyaan kapan nikah itu ya pertanyaan netral wae. Iya netral wae. Oh, tidak ada bulian, tidak ada tendensi bulian gimana pun ya. Nek aku pribadi menanggapi itu yo biasa wae ngono enggak sing mungkin tapi kan ada orang lain yang menganggap itu sebagai kayak tadi tekanan dan segala macam kan. Betul. Gitu. Nah, aku menganggap pertanyaan kapan nikah itu bukan bulian, bukan sesuatu, tapi sebaiknya tidak dikatakan sih. Ya mungkin Tidak kalau ada lebih baik bisa kayak nggak ada ya. kayak nggak ada obrolan lain wae. Kenapa? Karena kita nggak ngerti ya orang itu sudah berusaha seperti apa. Betul. Mungkin bisa jadi juga dia tuh udah berusaha hampir nikah tapi mendapatkan pengkhianatan dari calon yang bakal dia nikahi, akhirnya gagal nikah. Itu kan malah menimbulkan trauma dan membuka luka lama. Betul. Nek itu posisi kita sebagai penanya ya. Iya, sebagai penanya. Artinya berhati-hati. Ya hati-hati. Nek kue ora akrab banget, nek kue nggak ngerti jokes-jokesnya orang tersebut seperti apa, ya sebaiknya jangan ditanyain. Betul. Gitu. Kayak nih. Misalkan wis nikah, kapan duwe anak? Nah, itu pertanyaan yang mohon maaf itu sangat menyakitkan banget. Betul. Karena itu asik kalau tahu setuju tuh. Karena jujur ya teman-teman, ini aku dapat dari kemarin aku lihat podcastnya Dr. Gia. Jadi keluarnya sperma itu adalah kehendakmu. Tapi ketika sperma itu sudah memasuki rahim, itulah kehendaknya Allah. Gitu. Sama-sama subur ya bisa aja nggak jadi. Udah kemudian apa jenenge bayi tabung itu juga bisa ada potensi gagalnya seperti itu. Karena ya memang itu hak prerogatif Allah untuk ngasih wewenang momongan atau enggak gitu. Maka please jangan pernah menanyakan hal seperti itu karena sangat menyakitkan. Iya, menyakitkan. Gitu. Nah, aku sih mindsetnya gini. Punya anak itu belum tentu membahagiakan. Dan nggak punya anak belum tentu membuat orang itu terhinakan. Gitu. Ya kue duwe anak percuma nek kue ra iso didik. Kue duwe anak percuma nek ternyata anakmu itu dengan kepintarannya, dengan kelucuan malah mbok jadike sarana kesombonganmu di hadapan makhluk Allah yang lain. Betul. Gitu. Dan itu juga sih. Ya defaultnya pasangan kan pasti pengen ya. Pasti pengen. Enggak perlu ditanya loh maksudnya. Betul, walaupun mungkin ada orang yang memutuskan child free mungkin ya. Tapi dalam diri mereka pasti pernah mempertanyakan kenapa kok aku harus seperti ini? Apakah udah bener nggak ya child free-ku? Atau mungkin dia akan kira-kira aku akan mengubah pandangan tentang child free dan kemudian memutuskan punya anak nggak ya? Atau kemudian dia melihat anak kecil lucu ya, kalau aku punya anak gimana ya? Walaupun itu cuma terbesit sedikit saja gitu. Ya punya anak sapa sing ra pengen gitu. Nah makanya ini penting bagi siapapun, baik saudara ataupun mertua yang mendapati mantunya
atau saudaranya belum punya pasangan, hindari pernyataan-pernyataan dan pertanyaan seperti itu. Kuwi loro ati tenan, Bro. Kita nggak ngerti usahanya kayak gimana. Betul. Kita nggak ngerti ikhtiarnya pasangan seperti itu tuh seperti apa. Mungkin mereka nggak cuma keluar tenaga dan pikiran, tapi juga keluar harta yang nggak sedikit gitu loh. Mbok wes santai saja gitu loh. Cari obrolan yang lainnya. Kuwi kan jelek sih deh, ada omongan kayak gitu. Walaupun aku alhamdulillah dikasih kemudahan Allah untuk memperoleh keturunan, tapi aku emosi nih ada orang yang tanya kayak gitu. Itu aja emosi loh, maksudnya. Iya loh, maksudnya. Apalagi yang ditanya iya, loh. Misalnya contoh ya, suwira ketemu, terus mungkin dia ndelok bojoku anak-anakku, terus takoni, wis nikah durung? Oh alhamdulillah wis. Wis dua anak durung? Atau anaknya piro? Kuwi iki aku rasanya ngopo sih ngono lho. Emang kowe meh nyekolahke? bukan aku syirik atau gimana. Oke, kalau sing takon ki akrab, kalau sing takon ki cedak, kalau sing takon ki memang bener-bener pengen tahu. Tapi kan kadang obrolan itu tuh kadang nek atiku pas ora pas ya sih. Betul sih, itu tuh ngaruh juga sih. Mungkin kondisi kita lagi nggak stabil atau lagi ada masalah atau ada beban yang lain kan. Iya. Terus ditanya gue yang gue loh. Apa sih? Itu. Terus apa meneh Del? Kira-kira Del? Terus biasanya ki kerjane apa? Wis duwe apa misalnya? Kerjane apa? Wis duwe apa? Wis kerja suwe kok rung duwe omah karo mobil. Itu harus dihindari, itu saudara-saudara yang toksik seperti itu ya. Gak perlu guys, semua orang memiliki jalur rizkinya masing-masing gitu ya. Jadi itu kan kelihatan ya, bisa terindra ya, bisa kelihatan dengan mata, nggak perlu divalidasi dengan suara. Ketika kamu ngelihat saudaramu, wis kerja sedemikian rupa, keringat diperas, tulang dibanting, kok belum punya rumah, kok belum punya mobil, sementara kamu punya pekerjaan yang layak, yo ditawari, ngono lho. Ya harus dibantu ya malah. Yo dibantu gitu ya. Bro kerjanya saiki ning kene. Kosong ra ngewangi aku yuk gitu. Nah, itu ngajaknya tuh kayak gitu loh. Bukan rung duwe mobil ya, rung duwe omah ya. Kerja aku gelem ra. Nah, itu kan kamu kayak merendahkan dia dulu gitu loh. Iya betul sih. Betul. Itu kan celeng. Iya loh kayak ngono kuwi. Marah emosi. Iya ya, bener sih. Jadi kayak yang sebelumnya hidupnya kayak baik-baik saja itu terasa gagal. Betul ya. Ketika ada orang qanaah misalnya ya, misalnya suami istri gitu, udah 20 tahun menikah misalnya, rumahnya masih yang luas tanahnya 60 meter, rumahnya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dalam, kamar tidur luar. Waduh. Hutan kodaran. Terus kemudian ada tetangga atau saudara pas halal bihalal, kue 20 tahun nikah, omahmu ya semono-mono wae. Yang tadinya dia orang qanaah, dia menerima setiap rezeki yang Allah titipkan kepada dia dengan sukacita, akhirnya dikepikiran, akhirnya mulai ngomong karo bojone, ribut-ribut koyo ngono kuwi. Jadi ribut. Mungkin maksud kita tuh SKSD, ya sok kenal, sok dekat. Tapi bacotmu kuwi lho. Yo marahi keluarga atau rumah tangga orang lain ki bermasalah. Yo di rumah kayak blok-goblok gitu. Di rumah kayak tenan iki berhenti lah lebaran ki banding-bandingke ngono lho. In this economy, iki nek aku komeni tak rudal utekmu. Ngono lho. Makanya stop lah kuwi menyakitkan banget. Ya apalagi membanding ya itu tadi. Menurut kan setiap orang punya garis start masing-masing kan. Ya. Dan setiap orang tidak sama dalam memulai sesuatu gitu loh. Privilege-nya mungkin beda. Betul. Terus kondisi mungkin orang tua, kondisi lingkungan, kondisi pendidikan dan segala macam beda kan. Sangat tidak fair ketika itu membandingkan satu dengan yang lainnya ketika startnya itu udah beda gitu. Misal ada yang start tuh -5 gitu kan. Iya. Terus ada yang start tuh udah +5 gitu kan. Terus diukur dengan keberhasilan tuh di angka 10. Ya nggak bisa dong gitu. Ya nggak bisa. Makanya stop membandingkan pencapaian saat lebaran. Nah, ini terjadi bukan hanya antar saudara tapi juga kadang orang tua. Niatnya memotivasi anaknya.
itu ya kayak delok adikmu Biasanya wis ngono. iso bangun omah. Kowe ngerantau kono, kowe kerja sing luwih sregep, nek ra takon adikmu kan orang dalam iso nglebokke kowe nggo kerja apa ora. Nah, kuwi maksudnya berhentilah di titik situ. Nek kowe dibandingkan karo tanggane biasanya. Wah iya nek dibandingke karo tanggane iki kita iso alasan, tapi nek di dalam keluarga dibandingke dhewe iki lho. Wah, Itu itu enggak terjadi sakit sih di aku, Iya, cuma enggak sih. aku mencoba membayangkan Iya. jika sing dibandingke itu antar saudara gitu loh. Iya sih. Antar saudara Betul. itu kan menyakitkan. Iya betul. Gitu. Nek sama tetangga mungkin soal alasan. Kalau kok tetanggamu iso dadi wapres misalnya ngono kuwi. Bapaknya presiden. Bapak presiden, bapakku tandur pari. Gawone ning ndi palu arit. Wah, kan Prit. kan iso alasan. Iya, Tapi iya. nek misalnya membandingkan dengan orang yang pernah satu rumah dengan kita, nah itu tuh mungkin loro. Iya betul ya. Apa nih, Bro? Pertanyaan. Mungkin seputar itu sih ya. Seputar pencapaian kerja di mana. Ya ngono sih. Ya, dan makanya momentum silaturahmi itu harus menjadikan momentum mempererat persaudaraan. Ya, yang bisa- tadinya enggak akur jadi akur. Ya saling membahagiakan. Misalkan ada kelonggaran rezeki ya bisa saling memberi kan. Ya. Jadi gini teman-teman, nek misalnya teman-teman diberikan sama Allah, diamanahi Allah kelapangan rizki, diamanahi sama Allah kemudian pekerjaan sebagai yang punya pekerjaan atau perusahaan itu, ketika melihat saudaranya kesusahan ya itu dibantu saja. Tapi ingat nggak semua saudara itu bisa dibantu. Ya enggak semua orang itu mau dibantu dalam tanda kutip ya. Iya, nggak semua orang itu mau dibantu. Tetap Iya. harus di-QC secara profesional. Gitu. Minimal dia mau membantu dirinya sendiri dulu lah ya. Ya, dengan apa? Iki ono jabatan tertentu ki, tapi kowe rung menguasai. Ya kono kursus sih. Nah, dikuasai dulu. Nah, dikuasai si ilmu nih. Belajar si ono effort gitu. Karena kalau nggak mau bantu kadang juga yang mohon maaf yang kekurangan ini terus banyak nuntut padahal skillnya belum layak untuk dihargai sedemikian rupa dengan harga tertentu tadi. Nah itu terus akhirnya ya wis lah, maksudnya di sini harus balance, nolong saudara oke, tapi harus juga di QC karena tadi nggak semua orang itu mau ditolong. Iya, dalam tanda kutip mau ditolong ya. Tuh, jadi itulah momentum Lebaran teman-teman. Nah, aku mungkin pengen meng-highlight sih. Jadi halal bihalal ini adalah momentum yang kemudian sangat sakral untuk merekatkan keharmonisan rumah tangga, keharmonisan orang yang mungkin dulu pernah satu rumah dengan kita. Karena halal bihalal ini kalau nggak salah itu baru ada sekitar tahun 1956 kalau nggak salah. Itu dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Nah, beliau itu melakukan tradisi halal bihalal ini ke para penguasa, ke para politikus pada saat itu, supaya antar politikus itu akur, saling memaafkan, nggak ada tendensi untuk saling menyakiti lagi, antara penguasa dengan rakyat itu kemudian dekat gitu. Nah, terus kemudian ditiru, diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia. Berarti kan aku pernah dengar sih, kui kan halal bihalal itu berarti bukan dari Arab berarti Mas. Bukan dari Arab, bahkan bukan dari tradisi Islam juga gitu. Nah, tradisi Islamnya itu memang ketika kita berada di bulan Ramadan itu kan kita disuruh minta ampunan sama Allah. Iya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan kita disuruh minta ampunan sama Allah. Nah, sementara dosa yang enggak terhapuskan dengan minta maaf sama Allah adalah dosa yang berhubungan dengan dosa antar sesama manusia. Iya. Dosa antar sesama manusia itu baru terampuni, itu enggak cukup dengan tobat, tapi harus dimintakan permohonan maaf atas orang yang pernah kita buat salahi. Gitu. Halal bihalal itu menjadi salah satu jalan. Salah satu jalan, mumpung momentumnya Lebaran, walaupun enggak harus nunggu Lebaran. Karena ra ono sing iso jamin nyawamu ono tekan Lebaran sesuk. Iya sih. Gitu. Nah, itu yang diinisiasi oleh ulama kita. Apakah terus hukumnya bid'ah? Ya ora, ngono lho. Nek misal dibilang bid'ah ya itu sesuatu bid'ah yang baik karena meminta maaf. Gitu. Jadi, tapi Lebaran itu menjadi salah satu momen juga kan. Misalkan ya,
orang nek tiba-tiba minta maaf kan ya rada piye ngono jan kadang kan. Iya. Setebo teko ning omahe, "Wah, aku njaluk ngepro ya." Wah. Iki nek apa iki ya? Tapi nek lebaran kan jadi Ini kayak karo nyekel jempol. Dikirane malah meh nyileh duit. iya. Tadi lebaran kan menjadi satu momen yang itu sudah menjadi dalam hal yang lumrah lah ketika Betul. orang minta maaf dengan segala kondisinya gitu kan. Benar. Nah itu jadi jangan dikotori lebaran nanti teman-teman itu dengan sindiran-sindiran tajam ataupun bercandaan-bercandaan yang nggak perlu sama sekali, yang itu malah justru menjadikan momentum lebaran kita justru malah menimbun banyak dosa gara-gara kita menyakiti anak Adam yang lainnya. Masya Allah. Nah, gitu ya Jagongan Sonten kali ini edisi lebaran. Jangan sia-siakan lebaranmu dengan lisan tajammu. Jagongan Sonten, saya Robi Aribat. Saya Delis Barus Mengucapkan dan seluruh tim yang bertugas. mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamakum. Oh ya, balen. Iya. Rasa. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Jagongan Sonten berikutnya. Dadah.